Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Padilla Salsabila dari kelas C1 Akuntansi NPM 1022008 untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Laporan Keuangan semester 5. Di sini saya mengenai BEP atau Break Even Point. Analisis ini pada UMKM ECB Bertanda atau produk minuman Mojito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak. Nih boleh tahu nggak kakak aku tentang usaha yang kakak jalankan? Apa nama usaha kakak? Dan tolong jelasin ya kakak mengenai profil usaha yang kakak jalan saat ini. Ya teh, makasih. Nama saya Nida Padilla Salsabila, saya yang punya owner ini teh. Nah, ini profil usaha saya ya teh. Usaha minuman ECB Bertanda yang berdiri sejak 31 Maret 2019 yang beralamat di Jalan Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dikelola oleh keluarga saya, yaitu ayah saya atau ibu saya, adik saya, dan nenek saya. Kemudian saya sendiri yang memegangnya. Kemudian saat ini usaha minuman ini masih memiliki hanya 2 orang, yaitu saya dan adik saya yang beroperasi. Asalnya usaha ini tuh jadi kayak usaha pernah di usaha ini dijalani gitu ya teh, tapi karena memang gak punya modal gitu dan fokus kuliah sayanya juga sekarang, jadi kayak belum mencuat lagi gitu. Biasanya ikut event-event gitu teh, atau membantu orang gitu teh. Pernah dipasarkan juga gitu dengan harga 3.000 sampai 5.000. Kalau yang 3.000 itu memakai pouch, yang 5.000 memakai botol, dan itu bedanya dari isiannya ya, karena yang 5.000 itu lebih banyak buah-buahannya segar gitu ya, premium, karena kita bahannya juga premium gitu ya. Dan pelayanannya yaitu buka dari jam 9-an ya, karena ini es gitu, dari jam 9 sampai jam 5-an aja. Kemudian ya teteh, ini usaha minuman ini adalah usaha ya rumahan ya teteh, yang dikelola rumahan gitu. Jadi kalau ada pesanan baru kita bikin gitu atau kita jual gitu. Tapi boleh juga kayak mau hitanan atau acara-acara besar gitu boleh, kayak di misalnya di event, nanti kita target pasarnya event. Terus kan banyak kayak event-event sekarang banyak gitu di kota Bandung. Nah paling ikutan kayak gitu. Kalau mau ke rumah yang tadi saya sudah jelaskan ada di jalan Nagrak ya teh. Nanti ada di Google kok. Nanti aku share lagi ya di YouTube-nya. Nanti saya edit lagi gitu ya teh. Kemudian mengenai mereknya teh, nih aku kasih tahu, merek aku itu terinspirasi dari 2 kata ya teh. Yang pertama ya, kan ECB Bertanda ini ada 3 gabungan gitu ya dari kata, yaitu ada bahasa Sunda, bahasa Spanyol, dan juga yang terakhir bahasa India, karena aku suka banget di India gitu ya, berbau India. Kemudian aku juga yang Spanyol ini aku ngambil karena emang Mojito itu asalnya dari Spanyol gitu ya. Jadi ECB Bertanda itu artinya ECB minuman dingin gitu ya. Jadi aku kan emang suka ECB-an gitu ya, karena aku juga suka gitu mendengarnya kayak sopan gitu ya, kayak sopnya gitu ya. Jadi aku juga sama orang-orang dikenalnya ECE gitu, kayak di kampus sekarang gitu ya, atau dimanapun gitu ya. Aku kenalnya ECE gitu, bukan nama aku sendiri gitu ya. Terus beber itu artinya minuman, tanda itu artinya dingin. Jadi ini digabung minuman dingin. Jadi namanya, produknya, mereknya itu dari terinspirasi dari situ ya. Kemudian fitur harga terjangkau, karena Mojito biasanya di sini Mojito itu alkohol gitu ya, dan bisa dinikmatinya hanya orang-orang yang berkelas gitu ya teteh. Nah di sini aku mengedukasi gitu atau menginspirasi lagi, aku menginovasi lagi, aku jadi harga terjangkau dengan kualitas premium, kemudian rasanya Indonesia banget, kemudian dengan harga segitu sudah menikmati kesegaran selayaknya orang kaya ya teh gitu. Karena biasanya emang Mojito itu diminati atau dibelinya hanya orang-orang kelas atas gitu. Nah aku bikinnya ini kelas, bukan, maaf ya, jadi dari kelas bawah ke bawah gitu, menengah ke bawah gitu. Jadi harganya lebih terjangkau juga, terus kualitas pasti udah premium banget ya, karena aku ngambilnya dari premium banget gitu kak. Terus kemudian
seperti yang aku jelasin lagi, yaitu untuk saat ini tinggi citra merek mungkin ya kakak, aku belum punya sponsor. Kemudian aku juga strategi ya, yang strategi pengadaannya, yaitu yang pasti menjaga kualitas produk, kemudian kebersihan, terus pokoknya dan lain-lainnya ya kakak, karena itu pasti rahasia pabrik gitu ya. Kemudian nih kakak pasti ini gimana sih cara pembuatannya, gimana sih rasanya mojito itu. Mojito itu rasanya yaitu asam segar gitu. Bisa juga kakak mau request yang agak enggak segar atau agak asam enggak asam gitu ya, bisa request aja sesuai dengan keinginan kakak, tapi biasanya mojito itu segar gitu ya. Dan isinya juga aku lebih ke inovasi gitu, ada buah-buahannya, kemudian lemon, mint, itu pasti ada gitu ya di mojito. Dan biasanya di mojito itu hanya ada mint, lemon, kemudian telang, atau bisa nih telang juga di inovasi ya gitu. Terus aku mau menunjukin produknya ya seperti apa. Bentar ya kak. Ini ya kak, ini produknya Beber Tanda. Kemasannya lucu seperti ini, maaf ya. Ini karena memang udah lama gitu ya, dan ini seger banget loh. Nih, tinggal minum aja, tinggal buka, praktis kan, apalagi buat mahasiswa. Ini harganya hanya 8.000. Sekarang naik ya, udah sama ongkir. Nyaman, bikin ketagihan, rasanya seger gitu. Kemudian pola produksi yang kita pakai adalah dengan sistem PO pesanan yang tadi aku produksi langsung atau membeli langsung kepada kedai kami gitu ya kak. Banyak lagi. Kalau berbicara kayak mojito apa sih ya, aku tegaskan kembali, mojito adalah minuman beralkohol, tapi aku buat yang inovasi yang tidak beralkohol ya. Khas Kuba ya, ini adalah khas Kuba. Sebuah mojito biasanya dibuat dari 5 bahan, yaitu rum putih, limun, air soda ya, dan daun mint. Biasanya seperti itu aja. Kalau ada yang mau ditambahin paling kayak biji selasih, buah-buahan, kemudian ada juga Pepsi dan berbagai macam gitu kak. Jadi di aku banyak macamnya gitu, kakak bisa request apa aja. Kalau mengenai kayak apa namanya detail-detail anggarannya, biasanya aku beli mikul ya. Kemudian mikul teh harganya 15.000, kemudian Sprite, kemudian Fanta, Majan, Pepsi, mint, es batu, kemudian sedotan, pouch dan botol, dan juga logo ya, logo kita gitu. Itu habis hampir 272 ribuan aja gitu kan. Ada juga kalau gaya itunya sih paling, aku kan punya 2 orang ya, jadi hanya 500 ribuan aja gitu kan. Dan biaya tetapnya ya 350 ribuan aja. Kemudian biaya variabelnya juga cuma 272 ribu aja kak semuanya totalnya. Ya, jadi kayak aku tuh punya pernah ya misalnya beli makanan yang mahal. Nah aku kan orang sederhana gitu, menengah bawah. Nah otomatis aku gak bisa beli loh kak, bukan gak bisa beli, lebih ada banyak yang dikepentingkan gitu dari di luar itu ya, tapi aku pengen ngerasain itu, tapi harganya sangat mahal. Nah aku terinspirasi dari situ, gimana caranya supaya produk yang kita punya gitu ya, menciptakan produk yang kita punya, bahwa yang mahal itu bisa dirasakan oleh kaum menengah sampai ke bawah gitu, dengan harga terjangkau dan bisa mereka beli dimanapun gitu. Jadi dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kelas atas begitu kak. Di sini saya Nida Padilla Salsabila. Di sini saya akan menerangkan yang saya akan inikan ya, yaitu analisis BEP. Analisis BEP ya, yang pertama ada komponen BEP, yaitu yang pertama fixed asset. Yang di fixed asset ini contohnya adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya penyusutan seat. Yang kedua biaya variable cost, yaitu yang diantaranya ada biaya bahan baku, biaya listrik, dan biaya air. Yang ketiga yaitu selling price ya, BEP atau break even point. Di sini ada 2 cara untuk mencari BEP tersebut. Yang pertama BEP penjualan dalam unit, dan yang kedua BEP penjualan dalam rupiah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu BEP penjualan unit ya.
Di sini saya akan menjelaskan BEP penjualan unit, yaitu BEP unit adalah jumlah produk dalam unit yang harus terjual agar Nih, yang pertama aku akan menjelaskan BEP per unit. Gimana sih caranya? Yang pertama, BEP per unit dalam jumlah produk dalam unit yang harus terjual agar total pendapatan sama dengan total biaya produksi. Rumus BEP per unit adalah total biaya per unit dibagi harga jual per unit. Dan adapun yang kedua yaitu BEP rupiah. BEP rupiah adalah nilai harga jual minimal yang harus ditetapkan agar total pendapatan sama dengan total produksi. BEP rupiah rumusnya adalah total biaya per unit dibagi harga jual per unit. Di sini aku akan kasih penjelasan mengenai BEP. Analisis BEP pada UMKM yang sedang aku jalankan yaitu minuman EC Beber Tandaya. Di sini ada analisis BEP. Usaha ini memproduksi minuman botolan, membuat minuman Jok Mojito dalam satu proses produksi, membutuhkan biji selasi 1/4, mikul 1 kemasan, sweetener 1 liter, pantas 1 liter, Pepsi 1 liter, Marjan 1 liter, lemon 1/4, kemudian mint 1/4 yang akan menghasilkan 80 botol dengan ukuran 500 ml. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada biaya tetap. Untuk perhitungan biaya tetap itu ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya penyusutan. Biaya tenaga kerja langsung yang telah dihitung yaitu mengenai biayanya ada 300 rupiah, yang biaya penyusutan alat itu ada 50.000, berarti total biaya tetap adalah 350.000. Kemudian yang kedua biaya variabel, yaitu di sini ada yang pertama biji selasi, jumlahnya adalah 1/4 ya, dengan harga 3.000 rupiah, jadi totalnya 3.000 dan seterusnya ya. Di sini biaya variabel bisa dibaca saja tinggal dikalikan dengan beberapa kebutuhannya gitu ya. Kemudian totalnya dari semuanya biaya variabel adalah yang saya sudah hitung adalah 272.000 di sini ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang akan diperhitungkan ya. Di sini akan yang pertama kita akan menjelaskan mengenai total biaya produksi, total pendapatan, keuntungan BEP yang menggunakan BEP analisis BEP rupiah. Yang kedua yaitu BEP per unit ya. Nih, yang pertama biaya produksi di mana sih pendapatannya, yaitu total biaya tetap ditambah biaya variabel yang mendapatkan hasil 622.000. Kemudian total pendapatan yaitu dengan cara jumlah produksi dikali dengan harga produksi mendapatkan 5.120.000 totalnya. Kemudian keuntungan yaitu total penerimaan dikurang dengan total biaya produksi yaitu total keuntungannya 498.000. Kemudian BEP per rupiahnya yaitu dengan menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu total biaya produksi dikurang jumlah produksi yang mendapatkan hasil 7,7 per botol atau harganya adalah 8 rupiah ya. Kemudian yang kelima yaitu yang terakhir analisis BEP per unit, yaitu rumusnya total biaya produksi dibagi harga jual per unit, harga jual per unit. Mengenai itu dapat kita simpulkan bahwa sama-sama harganya 8.000 rupiah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di share and like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.